Oke, selamat malam rekan-rekan. Selamat datang di Trading Bareng ya, episode 27. Trading Bareng ini adalah live trade untuk forex teman-teman ya, dan juga di sini juga nggak cuman live trade tetapi juga berisi Q&A tentang materi-materi yang kalian ingin tanyakan tentang trading forex. Oke. Seperti biasa teman-teman, 20 menit pertama akan saya pakai untuk Q&A. Jadi kalian yang mau tanya ya tentang forex silahkan. Yang sudah DM saya di IG tapi saya belum bales ya, bisa ditanyain di sini biar saya langsung jawab, oke? Dan tentunya nanti kita akan bahas market ya, tenang aja, kita akan bahas semua marketnya ya. Nanti tinggal ditulis aja saya mau bahas apa, kalian tinggal ketik di kolom live chatnya, silahkan ya. Saya sambil menunggu pertanyaan tentang forex, saya akan menyapa dulu ya. Bro Wida dari Ponorogo, halo. Dari Lampung, Sis Erna, halo. Dari Bandar Lampung lagi, Sis Lili. Wah, banyak ya dari Lampung ya. Gold HNS kah? Nanti kita bahas ya. Cikarang, Bro Miss Nurwanto, halo. Puerto Rico, Arif Agung Nugroho. Wow. Nggak mungkin banget sih di Puerto Rico ya. Purwakarta, halo. NTT, Bro Gusti, halo. Thank you udah datang di live thread kali ini. Oh iya, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX ya. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Jadi kalian deposit dengan menggunakan kode promo OctaTID seperti yang kalian lihat di kanan bawah, oke? Dari Mojokerto, Bro Agung Prastio, halo. Tumben, biasa jam 7 malam sudah mulai. Iya, tadi hari ini saya ada keperluan ya, jadi harus saya undur live-nya sampai jam 9 malam ya. Tapi ini khusus hari ini aja, karena nanti di minggu depan live-nya akan berubah lagi jadi jam 7 malam ya. Jadi seperti biasa lagi teman-teman ya. Jadi setiap Jumat jam 7 malam. Pontianak, Bro Dedi, halo. Bang, itu setting gambar rectangle ada di pojok kiri chart, gimana caranya? Ini di pojok kiri chart ini adalah nama indikatornya adalah color level teman-teman ya. Kalian bisa download di marketnya yang ada di si MetaTrader 4 ini ya. Jadi di kalian ke market, habis itu kalian download yang namanya color level, oke? Pergerakan harga di setiap level Fibonacci. Oke, di level Fibonacci itu yang perlu kalian ingat itu adalah crown areanya aja ya, yaitu adalah di 38, kemudian di 50 dan 61,8 ya. Itu nanti kalian bikin yang namanya area di situ ya. Nanti ketika harga sudah sampai situ nanti kalian bisa lihat di situ ada reaksi atau enggak gitu ya. Itu untuk yang internal retracement-nya Fibonacci. Tapi kalau yang external retracement atau kalian mau mencari yang namanya primary trend-nya bukan secondary trend-nya, itu kalian lihat di level 127,2 dan juga 161,8. Oke. Dari Lombok, Bro Bagecu, halo. Dari Riau, halo, thank you. Bang, mohon pencerahannya psikologis yang ideal trading di time frame berapa, Bang? Kalau yang namanya psikologis itu tidak ada hubungannya dengan time frame ya. Jadi time frame itu terserah kalian mau trading time frame berapa. Yang pasti kalian tuh harus punya dua time frame untuk yang namanya analisa ya. Yang satu adalah time frame yang besar untuk melihat pergerakan harga, dan satu adalah time frame yang lebih kecil untuk kalian entry dan mencari momentum seperti itu, oke? Kalau saya pribadi saya pakai H4 dan juga M30 untuk trading ya. Style saya itu adalah intraday tradingnya. Dari Pariaman, halo Bro Dino Pariaman. Bang, beda trading forex sama trading di Olim Trade apa? Kalau trading forex itu adalah marketnya itu adalah OTC teman-teman ya. Tapi kalau yang Olim Trade itu adalah binary ya, binary options. Oke, jadi itu adalah dua instrumen yang berbeda. Trader baru, halo Bro Piki. Salam kenal Bang, bagaimana kita bisa yakin kalau market akan ke arah entry point yang kita rencanakan Bang? Gini, kalau misalnya kita mau entry ya kita sudah ada entry pointnya dan kita tunggu ya. Kalau misalnya kita udah bikin yang namanya trading plan ya, sebenarnya kita nggak ada yang tahu itu harga bisa ke entry point kita apa enggak. Tetapi seenggaknya kita sudah buat trading plan. Kalau misalnya dia itu sampai ke area kita, ya udah kita eksekusi aja trading plan kita gitu loh. Jadi kita jangan berekspektasi nih kalau misalnya kita bikin trading plan. Yang pertama itu jangan berasumsi dan berekspektasi ya. Kalau misalnya kita berasumsi itu nanti ujung-ujungnya psikologi kita tuh
akan lebih jelek gitu ya. Jadi yang nanti yang mengambil decision itu adalah emosi kita, bukannya logic kayak gitu ya. Bang, pattern paling bagus yang dilihat di time frame berapa ya? Chart pattern itu dilihat di time frame yang entry ya. Jadi kalau saya itu biasanya saya pakai M30 untuk melihat yang namanya chart pattern. Si Susanti Putri mengarah ke bawah dan EMA 200 belum di cross oleh EMA lainnya, tetapi candle belum menyentuh area demand. Bagaimana kira-kira arah yang akan dituju? Bagaimana cara Oke, untuk exponential moving average jangan melihat tentang cross-crossnya itu ya. Saya nggak pernah pakai exponential moving average itu dengan melihat yang namanya crossingnya ya. Tetapi saya melihat exponential moving average itu adalah dynamic support resistance-nya gitu ya. Buat yang belum paham tentang yang saya omongin tadi, kalian bisa nonton video saya tentang exponential moving average itu ya. Jadi penggunaannya bukan oleh crossing, bukan dead cross atau golden cross seperti itu, tetapi lihat dynamic support resistance-nya di mana, oke? Dari Bali, halo Bro Kadek. Mau tanya, kalau pattern ABW di break kemudian harganya kembali lagi masuk pattern tersebut, apakah pattern ABW-nya gagal? Belum tentu gagal selama apa? Selama dia swing terakhirnya atau tren terakhirnya di ABW itu belum di break ya, swing low atau swing high-nya itu belum di break yang terakhir, oke? Bang nanya nih, kenapa tiap kali pakai trend line punya saya selalu panjang dan nggak bisa diubah ke biasa? Itu biasanya di settingan trend line-nya kalian ray-nya di uncheck ya. Jadi itu mungkin ray-nya tuh ke checklist, oke? Bisa option ray-nya itu tulisannya RAY ya, itu bisa di uncheck. Kolik Banyumas hadir, halo bro. Bang, kok saya kayak kucing-kucingan ya, ketika buy malah turun, ketika sell malah naik. Itu berarti entry-nya salah bro ya. Jadi pelajari dulu gimana caranya bikin sistem entry kalian ya, sistem trading kalian. Kalau misalnya kita trading itu nggak pakai sistem trading, yang nggak punya sistem trading yang kita bisa ukur ya, yang kita nggak bisa nilai dia punya win rate-nya berapa atau risk reward ratio-nya berapa, ya itu nanti berbahaya. Jadinya kayak yang tadi bro bilang ya, kayak dikerjain market jatuhnya. Bang, kalau di atas ada double top, di bawah ada inverted head and shoulder, harga kuat mengarah kemana bang? Lihat dulu ya, inverted head and shoulder-nya itu sudah finish atau belum ya, sudah jadi atau belum. Jadi ciri-cirinya HNS itu jadi atau enggak, atau sudah selesai atau belum, itu kalian bisa copy paste dari jarak head-nya ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya, ini misalnya ini head-nya ya, kalian tinggal tarik ke sini terus kalian copy paste ke bawah gitu loh. Setelah dia break ya, jadi seperti ini kurang lebih. Nah ini berarti kalau misalnya kayak gini, dia selesainya di HNS-nya di level ini gitu. Lihat dulu apakah sudah selesai. Kalau misalnya belum selesai ya tetap tungguin sampai HNS-nya selesai dulu, seperti itu. Bang, apakah kalau ada gap di TF kecil seperti M5 akan tetap ditutup? Lihat dulu jenis gapnya apa. Kalau misalnya jenis gapnya itu common gap seperti biasa atau weekend gap ya, itu kemungkinan besar ditutup ya. Tetapi kalau misalnya dia gapnya itu berupa breakaway gap gitu ya, nah itu akan biasanya tuh suka lama kalau di forex ditutupnya ya. Kecuali dia kayak common gap, kayak weekend gap atau exhaust gap, itu mungkin akan lebih cepat ditutup. Untuk entry harus menggunakan TF berapa bang? Karena soalnya stokastik berbeda di setiap TF. Oke, kalau entry pertama-tama bro, jangan menggunakan patokan stokastik untuk entry ya. Jangan menggunakan hanya stokastik untuk entry. Yang kedua, itu tergantung bro analisanya di time frame berapa untuk yang general besarnya ya. Kalau saya contohnya gini, saya untuk bikin roadmap untuk analisa time frame yang lebih besarnya itu saya di H4. Untuk entry-nya saya biasanya turunin 2 time frame, jadi ke M30 seperti itu bro, oke? Jika di crown area 61 harga di reject tapi kemudian berbalik lagi, apakah boleh di average di area 78,6? Jangan bro ya. Jadi 78,6 itu adalah area SL kita ya. Kalau misalnya kita harga sudah berbalik lagi dan dia nyentuh 78,6, kita malahan berbalik mencari arah sebaliknya gitu ya, atau di reverse teman-teman ya, kayak gitu. Stokastik di TFH4 overbought tetapi di TFH1 oversold. Lihat di time frame yang lebih kecil dulu kalau seperti itu, oke?
Bang, kalau entry pakai candlestick pattern, cara nentuin stop loss dan take profit yang bener seperti apa ya? Bisa dicontohin nggak bang nanti pas live? Oke, nanti saya contohin ya. Intinya kalau misalnya kita entry dengan menggunakan candlestick pattern ya, kita lihat aja stop lossnya itu biasanya di bawah candle patternnya itu loh, di bawah atau di low-nya candle pattern. Tetapi untuk TP-nya itu biasanya kita bisa melihat support atau resistance terdekat ya. Broker yang ada di Android apakah bisa pakai tool yang sama di PC? Kalau bro download di Android itu download MetaTrader 4 namanya ya. Itu biasanya bisa menggunakan tools-tools yang major di PC ya. Jadi misalnya kayak bikin trendline, bikin Fibonacci itu masih bisa digunakan ya. Tetapi tentu pasti lebih lengkapnya yang ada di PC bro, seperti itu. Bang, kalau di TF gede bullish, turun ke TF entry-nya malah bearish, kondisinya tetap cari buy atau ikut TF entry. Ikutin TF yang besarnya tetap bro ya. Tinggal tunggu aja pada saat di TF yang entry-nya itu dia sudah menunjukkan reversal atau trend reversal ke arah bullish gitu ya. Jadi tetap ikutin TF gedenya seperti itu. Penggunaan yang tepat Fibonacci retracement. Intinya gini, Fibonacci retracement itu ada dua ya, ada yang internal dan eksternal. Yang internal itu intinya mencari kepala cangkul atau mencari secondary reaction ya, secondary trend seperti ini ya. Jadi misalnya saya mau cari dia ini berhenti di mana, saya tinggal tarik dari sini ke atas ya di primary trendnya. Ini primary trend namanya, yang namanya koreksi ini namanya secondary trend, oke? Ini gunanya internal retracement ya. Kemudian ada yang kedua yaitu namanya external retracement, yaitu mencari primary trend ini yang badannya besarnya gitu ya. Jadi kita tariknya justru dari secondary reactionnya seperti ini. Jadi kita melihatnya yang di atas 100 seperti itu. Itu fungsi dari Fibonacci retracement, oke? Kalau nahan posisi sampai berbulan-bulan ada fee lagi nggak bang? Kalau di OctaFX nggak ada swapnya ya. Jadi itu bisa di keep lama-lama. Bang, kalau di H4 bull, di M30 bear, entry-nya nunggu M30-nya bull ya? Iya, betul sekali, bro. Bang, bikin video tentang gap dan UFO. Gap itu saya udah pernah bikin ya, dan UFO mungkin nanti saya akan bikin. Oke. UFO itu sebenarnya prinsipnya sama kayak supply and demand sih. Jadi kalau misalnya kita sudah punya basic supply and demand, itu akan gampang sekali mengerti yang namanya unfilled order itu loh. Bang, contoh key level dong. Oke, key level itu adalah daerah yang benar-benar merupakan area yang paling krusial ya teman-teman ya. Biasanya ditandai dengan area konsolidasi yang lebar ya, dan itu menjadi support atau resisten dari konsolidasi yang lebar tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita bisa bilang 0,899 ini atau 0,9 ini adalah key level teman-teman ya. Karena once dia break dia akan terus ke bawah, tapi kalau dia menyentuh dan dia rejection dia akan mantul ke atas. Begitu teman-teman ya. Bang, bahas Fibo dong di market yang lagi running. Oke, nanti saya akan praktekkan secara live ya. Ini contohnya saya akan lihat deh di Euro GBP ini M30 ya teman-teman ya. Ini saya praktekkan ya. Ini harga lagi running ya, dan dia sekarang tendensinya tuh up ke atas, oke? Dan di sini dia swingnya itu baru berapa kali ya? Baru swing yang besar primary trendnya baru satu kali, dan ini yang kedua dia baru retrace. Kemungkinan besar dia masih akan naik. Pertanyaan saya adalah dia di mana harga ini akan berhenti nih teman-teman, yang dia turun ini dia akan berhenti di mana? Ya, karena apa? Karena dengan kondisi seperti ini kita tendensinya tuh harus mengambil buy position gitu ya. Karena ini kan trennya sedang naik sebenarnya. Bullish momentumnya lagi kuat. Sekarang kita tinggal cari entry point untuk buy-nya yang bagus di mana. Nah, itulah kita caranya menggunakan si Fibonacci internal retracement ya. Kita tinggal tarik dari bawah ke atas sini ya. Dan kita lihat crown areanya di mana ya, dari 38 sampai 618. Oke, di situ. Kita tinggal garisin seperti ini ya. Dan dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah area yang abu-abu, ini adalah area entry kita untuk buy, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry-nya takut ketinggalan ya, kalian entry pada saat dia kena di sini sekarang entry boleh, tetapi lot-nya itu harus sepertiga dari lot biasanya. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia turun lagi ke bawah, ini kita bisa nambahin lagi lot 1/3 lagi. Terus kalau di bawah lagi tambahin 1/3 lagi. Jadi ini kita bermain dengan money manajemennya seperti itu, teman-teman ya. Yang penting kita bisa mengukur dia itu berhenti di mana. Nah, kalau misalnya biasanya saya akan tunggu dia di area-area, saya klasterkan lagi nih ini dengan yang namanya si supply and demand atau demand area kalau di kasus ini ya. Demand area di mana? Ya kita bisa melihat di area-area yang banyak compoundnya seperti ini teman-teman ya, di area yang warna hijau biru ini. Jadi kalau ketika market masuk sini, ini kemungkinan besar saya akan entry seperti itu. Oke.
Itu cara menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya, tadi saya udah contohin. Bang, OctaFX ada raw spread? Kayaknya nggak ada ya raw spread kalau di OctaFX ya. Tapi boleh ditanyain ke live chatnya ya, takut salah saya. 2 bulan lebih belajar psikologi dari video Bang Daryl, alhamdulillah udah mulai stabil, alhamdulillah Tuhan. Terima kasih Bro Anung. Pair yang digunakan Bang Daryl apa aja nih? Ini saya lagi pakai Euro GBP buat jelasin pertanyaan-pertanyaan temannya. Tetapi kalau misalnya nanti live trade kita akan bahas semua market ya. Mulai dari major pair dulu, yaitu Euro USD, GBP USD, Aussie USD, sama USD Jepang Yen. Baru nanti ke gold, ke segala macam baru. Oke. Kalau main forex harus modal. Oh ya, biasakan ya teman-teman, jangan gunakan kata-kata main, oke? Jangan gunakan kata-kata main, gunakan kata-kata trading, oke? Karena apa? Karena kesannya kalau main itu ya kita kayak main-main gitu loh, ya. Jangan biasakan main forex, tapi biasakan dengan gunakan kata-kata trading forex atau trading saham. Jangan biasain pakai main saham atau main forex seperti itu. Pak, kalau Pak Chandra, halo Pak Chandra, apa kabar Pak? Pak, kalau supply and demand ditarik ke kanan, terus bukannya hampir semua area jadi supply and demand? Enggak Pak, jadi gini, oke. Konsepnya gini Pak, kalau misalnya kita tuh memang cari supply and demand yang terdekat dulu, oke? Itu menjadi prinsipnya ya. Jadi kayak contohnya yang saya gambar seperti ini saya cari yang terdekat. Memang kalau misalnya semuanya saya gambarin ya, ini memang akan menjadi semuanya supply and demand. Tetapi biasanya tuh mereka tercluster. Contohnya seperti ini ya, SND yang di sini akan tercluster sama SND yang di sini. Kalau misalnya kita tarik seperti ini ya. Ini kan dua-duanya memang merupakan area SND gitu kan, tetapi ini tercluster gitu Pak, gitu ya. Tapi gini prinsipnya, kita cari yang terdekat dulu ya, jangan terlalu melihat look back terlalu ke belakang. Kalau misalnya kita entry-nya itu intraday atau scalping ya. Kalau saya aja intraday saya cuma melihat nggak sampai jauh ke seminggu ke belakang, paling saya cari 3-4 hari ke belakang aja gitu Pak. Pak, price action. Ya, saya sudah upload video tentang price action series di bulan Desember ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan tentang price action series, silahkan ditanyain. Kalau belum nonton ya, silahkan nonton dulu price action series saya dari video Desember kemarin. Oke. Ilmu supply and demand-nya mantul Bang. Saya sudah terapkan, alhamdulillah membantu. Alhamdulillah. Thank you bro. Kalau seperti itu. Bang Daryl, kalau misalnya ada news yang datang hari ini seperti news USD akan turun, kira-kira kekuatan news itu berapa lama ya? Itu tergantung newsnya bro ya. Contohnya ada news yang cuma bertahan 2 minggu, ada news yang seperti NFP itu bisa bertahan 3 minggu sampai 1 bulan. Ya jadi tergantung newsnya, tergantung impact newsnya seperti apa. Biasanya kalau impact newsnya di Forex Factory itu kuning, ya itu biasanya nggak akan bertahan lama. Ini trading saham atau forex? Yang ini yang saya bahas ini adalah ini trading forex ya. Jadi yang series live trade hari Jumat ini adalah trading forex ya, Bro Septian. Bang, modal 60 US pasang 0,2 lot sehat nggak Bang? 60 US 0,02 lot kayaknya agak kegedean ya. Itu harusnya 0,01 aja. Pak, bedahnya candle forex dan beda. Oh beda, oke. Pak, bedanya candle forex dan binary apa? Biasanya di time frame-nya ya, di binary itu time frame-nya bisa sampai second ya teman-teman ya, hitungannya second atau detik ya, sedangkan di forex itu minimal itu hanya di M1, oke. Dan kemudian cara sistem transaksinya juga berbeda seperti itu ya. Kalau di binary sistem transaksinya itu cenderung lebih ke judi teman-teman ya, seperti itu loh. Bang, kalau di demo forecast saya sudah lumayan, tapi pas di real saya sering ragu. Gimana Bang tips and triknya? Itu namanya mental ya, psikologi. Karena gini, di demo itu kita nggak takut karena itu duit bohongan ya. Tapi kalau begitu kita masuk real itu kita, karena kita tahu itu duit beneran, jadi kita langsung buyar tuh fokus kita ya. Nah caranya adalah kita start small aja ya. Kita start di uang yang kita kira-kira tuh menurut kita tuh ini uang dingin lah gitu ya, atau uang yang kalau misalnya dia habis itu yang buat belajar itu ya kita masih fun-fun aja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu permasalahan di besar uangnya aja. Nanti kalau misalnya sudah lancar ya, sudah mulai terbiasa ya, baru dinaikkan modalnya seperti itu. 50 kali loss, 30 kali profit tapi masih profit, itu sehat nggak Bang? Sehat banget. Itu berarti kalian gini loh. Itu berarti si bro trader kampung ini adalah trader yang menggunakan risk rewardnya benar ya, karena kita 50 kali loss dan 30 kali profit tetapi masih profit. Ini saya asumsikan RR-nya 1:2 bro ya. Karena kalau misalnya seperti itu 1:2, bro masih dapat 10 poin tuh, masih dapat 10 profitnya seperti itu. Nanti tinggal ditingkatin aja entry-nya biar nanti win rate-nya naik gitu bro. Oke.
Pak, rekomendasi buku bahasa Indo price action. Kalau bahasa Indo price action saya belum ketemu, Pak, ya. Tapi kalau di luar itu ada beberapa buku yang Bapak bisa baca ya. Itu Naked Trading itu Bapak bisa baca juga ya. Jadi itu bagus. Kalau nggak salah itu ada terjemahan bahasa Indonesia deh. Tangerang Tiga Raksa hadir. Halo Bro Trianto, thank you. Cluster apa ya? Cluster itu adalah gabungan dari dua indikator yang menghasilkan satu level area yang sama, Bro. Itu namanya cluster. Bang, coba di pair gold menggunakan Fibo. Oke, kita coba ya menggunakan Fibo di gold. Oke. Nah, kalau di gold seperti ini, Bro ya. Ini kan kita sudah tahu ya, dia ini ada ABCD gitu kan ya. Ini kalau misalnya kita gambar, dia seperti ini bentuknya, ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dia lagi retrace ke atas nih dan dia sudah ada di level 61,8 ya. Kenapa saya tahu? Saya tinggal tarik dari atas ke bawah sini. Oke, ini internal retracement dia itu di area 618 ya, teman-teman ya. Dan dia ini sudah nunjukin dia mau retrace ke bawah. Tapi pertanyaan saya adalah ini kan bawahnya ada double bottom, teman-teman ya. Dan jadi ini berbahaya sebenarnya. Kalau saya bilang ya, ini kalau andai kata dia terjun ke bawah nih ya, saya akan jaga di 618-nya si yang swing terbentuk ini. Jadi saya bikin lagi nih satu dari sini ke sini untuk mencari internal retracement kedua untuk bullishnya, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Saya bedain warna jadi orange. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan, saya jadi biru aja deh biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan tunggu di bawah sini nih, di level 38 sampai 618 ya. Nanti saya akan buy di daerah sini. Jadi gold ini saya tendensinya mau buy dulu. Kenapa? Seperti itu karena di sini ada double bottom, oke. Ada double bottom yang sudah hampir break dia punya neckline-nya gitu ya. Neckline-nya kan seperti ini nih, double bottom-nya. Oke, dan dia sudah break. Dia retrace ke bawah, mungkin dia akan naik lagi ke atas. Oke, dan di sini kita lihat apakah ada divergence. Ternyata belum ada divergence. Oke, di sini ada divergence kecil ya, teman-teman ya. Di area ini ada divergence kecil. Oke, seperti ini dan dia sudah break neck-nya dan dia retrace ke bawah di 618-nya saya akan buy ya. Jadi gold ini saya akan buy di 618-nya. Di area sini, teman-teman ya. Ini adalah untuk gold. Oke, sekarang kita bahas market ya. Saya akan mulai dari Euro USD dulu, teman-teman ya, Euro USD. Nanti yang masih ada pertanyaan saya akan jawab seseling saya ini ya, membahas market ya. Sekarang saya bahas Euro USD dulu. Untuk Euro USD teman-teman ya, untuk Euro USD kita lihat ya di H4-nya. Biasakan selalu di time frame besar, di H4-nya di sini ada descending broadening wedge, teman-teman ya. Descending broadening wedge yang mana ini adalah pattern dari bullish pattern, teman-teman ya. Descending broadening wedge. Yang intinya dia bikin broadening seperti ini dan dia akan up ujung-ujungnya. Oke. Sekarang kita turun ke time frame 30. Oke. Seperti ini. Dan kita lihat kira-kira di mana dia area untuk up-nya ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya. Ini kan dia mentok di trendline atas dan dia mantul ke bawah dan di sini sekarang dia membentuk area konsolidasi ya teman-teman ya, dari sini ke sini. Ini range-nya cukup besar. Ini harga akan bergerak di sini-sini dulu ya dan dia mungkin akan break ke bawah ya teman-teman ya, akan break ke bawah dulu sampai di level ini. Ya, di level sini teman-teman. Kenapa di level sini? Karena ini kalau kita tarik dari Fibo dari bawah ke atas ya, ini di 61-nya teman-teman ya, di area 61-nya. So, untuk Euro USD ini kita bisa ambil entry buy ketika dia sudah menyentuh area 618-nya. Ya, di sini di harga 1.20995 teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk Euro USD. Berikutnya saya akan bahas tentang GBP USD teman-teman ya. 4 pair major dulu yang saya akan bahas ya. Biasakan dari H4-nya langsung. Oke, di H4-nya kita lihat ya. Kalau misalnya si GBP USD ini dia cenderungnya itu sudah break yang namanya trendline-nya dia ya, yang bullish, sorry. Ini kalau saya gambarin trendline bullish-nya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah Oke, seperti ini dan ini seperti ini. Oke. Nah, ini sudah break, dia punya trendline bearish-nya, trendline bullish-nya dan kita tinggal tunggu dia retrace ke atas, teman-teman, sampai dia mentok atau mantul di area trendline bawahnya atau trendline supportnya yang sudah di break dan dia sekarang bertindak sebagai resistannya. Itu menjadi entry terbaiknya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau entry menggunakan Fibo kecil juga boleh ya, dari sini ke sini. Ya, kalian tinggal tunggu di area entry-nya di sini ya, di 618 sampai 38,6 ya, ini bisa jadi area entry-nya. Atau kalian mau lebih bersabar lagi, kalian tunggu di atasnya aja nih sampai dia kena area si trendline-nya, baru kita bisa sell. Untuk seperti itu ya. Itu untuk Euro USD. GBP USD.
Nah, kita lihat di M30-nya nih. Di M30-nya gimana? Oke, ternyata di M30-nya itu memang di area-area yang saya abu-abuin ini tuh ada unfilled order-nya, teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal tunggu apakah nanti unfilled order-nya bisa kejemput dan dia bisa turun lagi. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita entry di sini, kita cukup SL di mana? SL cukup di atas si 78,6. Tetapi ini juga cukup lumayan ya, sekitar 50 pips. Jadi ya itu bisa dilihat. Bisa dikira-kira ya, dihitung dulu. Oke, itu untuk GBP US dollar ya. Sekarang berikutnya Aussie US dollar. Seperti ini ya. Ini korelasi antara counternya US dollar ini lagi ngaco ya, lagi banyak yang beda-beda ya. Kalau kita lihat ya, Euro USD bentuknya dia bullish pattern, GBP USD dia malah break pattern bawahnya. Sekarang Aussie USD juga dia malah up gitu ya. Jadi ini agak ngaco ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya Aussie USD kita gambarin ya seperti ini. Ini adalah trendline bullishnya ya. Dan di sini adalah apa namanya? Trendline atasnya, bullish channel atasnya ya. Trendline atas dari bullish channel ini. Dan sekarang ini Aussie USD mengalami percepatan ya. Trennya itu mengalami percepatan kenaikannya ya. Jadi dia harusnya larinya tuh dari sini-sini aja ya, dari channel-channel ini aja. Tapi ini di break ke atas dan dia mengalami percepatan. Jadi intinya trennya ini bertambah kuat. Ya, sekarang cara nentuinnya gimana? Ya kita tinggal tarik ke atas lagi, ya tarik ke atas lagi seperti ini. Ya kita tahu sekarang trennya itu bentuknya seperti ini channelnya. Oke, kalau kayak gitu sekarang entry-nya gimana bang? Entry-nya kita bisa lihat, kita tinggal tunggu dia kena area pivotnya. Ini sekarang tadi yang bullish channel atasnya ini sekarang jadi pivot teman-teman, pivot di bullish channelnya yang besar. Oke, jadi kita tunggu sampai dia kena sini ya. Ini kita bayangin, kita lihat aja dia apakah bisa tercluster. Ya, ternyata dia memang tercluster di sini teman-teman ya, atau bikin confluence di sini ya. Jadi better kalau misalnya kita mau entry di Aussie USD kita ambil buy, tapi tunggu sampai harganya itu masuk ke area ini ya, abu-abu ini. Kita turun ke M30. Ya, kita lihat ya di sini dia bikin apa namanya? Head and shoulder kecil ya. Di sini kalau misalnya kita bisa lihat dia targetnya sampai mana ya. Ya, kurang lebih udah sampai di daerah abu-abu ini teman-teman ya. Jadi intinya kita tinggal tunggu dulu nih sampai si Aussie-nya ini turun dulu nih sampai ke area si pivot point-nya, baru kita bisa entry untuk buy. Oke. Nah, itu adalah ketiga major pair ya. Sekarang saya bahas USD Jepang Yen, teman-teman ya. Untuk USD Jepang Yen, kita lihat di sini dia sedang membuat area yang konsolidasi berat, teman-teman ya. Jadi konsolidasi itu besar sekali seperti ini. Dan dia sekarang trennya malah patah ya teman-teman ya, malah cenderungnya tendensinya tuh ke atas. Nah, ini kalau misalnya marketnya keriting seperti ini teman-teman ya, kita nih lebih baik stay away dulu dari USD Jepang Yen ya, karena dia marketnya tidak ada tendensi teman-teman ya. Harganya tuh konsolidasi seperti ini ya, tapi kemudian kita lihat harusnya di swingnya ini dia udah pecah ke atas, tapi dia masih belum pecah ke atas, jadi kita masih belum tahu arahnya kemana. Kalau saya sih menurut analisa saya sih dia masih akan ke atas teman-teman ya. Jadi kita bisa tunggu dia di area, kalau bisa seperti ini kita tinggal tunggu di area support resistance biasanya aja yang klasik teman-teman ya, seperti ini. Kita tunggu dia sampai di bawah atau di floor-nya teman-teman ya. Nah, ketika dia sampai floor sini kita baru bisa ambil entry buy. Oke, itu untuk USD Jepang Yen. Kita lihat di M30-nya seperti apa. Oke, untuk di M30-nya ya masih sama teman-teman ya. Ini kita masih berharap atau berekspektasi dia ini akan jebol teman-teman ya. Dia punya ascending broadening-nya itu jebol ke bawah sampai ke area merah baru kita bisa entry buy. Kayak gitu ya. Itu untuk USD Jepang Yen. Nah, sekarang untuk gold teman-teman ya. Gimana untuk gold? Tadi saya sudah bahas ya si gold itu saya akan ambil yang namanya sebentar. Ya. Untuk gold tadi di M30-nya teman-teman ya. Di M30-nya saya akan ambil buy teman-teman untuk gold ya. Tadi saya bilang alasannya kenapa, karena ini dia ada double bottom di bawah sini di M30. Jadi ketika dia sampai ke bawah sini saya akan ambil buy, oke? Dan saya akan targetnya itu sampai ke high di sini teman-teman ya, di garis merah ini. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah target saya untuk buy-nya si XAU US dollar. Oke, 1850. Dengan entry-nya tuh di area 1830-an teman-teman ya. Itu untuk si XAU US dollar. Oke. Sekarang saya bahas apa marketnya, silakan ya kalau mau request market saya akan bahas semua. Itu tadi major pair sudah saya bahasin semua. Kalau misalnya ada yang, jadi jangan ada nanya lagi ya gold gimana bang, tadi saya sudah bahas semua. Oke. Nah sekarang Euro Kanada H1. Oke, Euro Kanada.
Ini saya belum ambil entry teman-teman, saya akan mencari market dulu ya. Sambil saya bahasin semuanya. Euro Kanada. Oke. Euro Kanada, kita lihat ya di sini dia ada false break teman-teman ya, dan di M30-nya kita lihat apakah ada bullish momentumnya di sini. Oke. Nah, untuk Euro Kanada sendiri ya, ini memang tendensinya saya ini akan nge-buy teman-teman ya. Jadi saya lihat dulu range-nya ke bawah berapa. Oh, 180 pips. Oke, this is nice. Saya akan buy, oke. Di Euro Kanada, oke, di sini saya akan buy 0,2. Oke. Kenapa saya buy Euro Kanada ya? Karena jelas ini ada inverted head and shoulder teman-teman ya, dan saya berharap dia itu akan pecah ke atas inverted head and shoulder. Walaupun di sini banyak rejection, tetapi dia terus fight ke atas nih teman-teman ya. Sehingga saya akan TP-nya di atas sini ya. Dan kemudian saya akan SL ya di daerah sini teman-teman ya. Saya akan bikin Fibo dulu dari atas sini. Saya akan bikin di oke, SL saya adalah di 78,6. Ya, di sini. Ya, risk rewardnya 1/1,5 kurang lebih teman-teman. Jadi ini masih so far so good untuk risk rewardnya ya. Ini Euro Kanada M30, saya ambil posisi buy karena di H4-nya dia ada double bottom. Oke, ada bukan double bottom sih, ada false break ke atas ya. Kemudian di M30-nya itu dia ada inverted head and shoulder seperti ini, dan dia harusnya dia bisa ngebum ke atas teman-teman ya. Sekitar kita bisa ambil sekitar 50 pips ya. Teman-teman, seperti itu ya. Itu untuk Euro Kanada. Jadi saya sudah ambil satu posisi di Euro Kanada. Oke, Bang, start 100 US dollar langsung buat XAU worth it nggak? Jangan ya. Kalau 100 US dollar jangan ke XAU dulu deh, ke Euro USD aja dulu gitu ya. Belajar dulu. Euro AUD. Oke, kita sekarang ke Euro AUD. Euro AUD ya. Sebentar ya, ini gambarnya saya hapusin dulu ya teman-teman ya. Gambarnya biar jelas saya hapusin. Oke, untuk Euro Aussie teman-teman ya. Ini dia sudah break, dia punya key levelnya di sini teman-teman ya, dan dia sudah break, dia bertahan di bawah. Nah, oke, otomatis kalau misalnya seperti ini gimana caranya? Ya kita tinggal tunggu dia retrace ke atas, baru kita nge-sell di area si support yang sekarang jadi resistant ya. Yang ya berarti SBR teman-teman ya, support become resistance. Ya kita lihat di M30-nya, kita lihat apakah ada momentum. Oke, kalau seperti ini teman-teman ya, ini lihat ya, ini adalah price action juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di akhir-akhir trennya dia koreksi sudah mulai tinggi-tinggi seperti ini tandanya dia mau reverse ke atas dulu nih teman-teman. Jadi ini kita cancel dulu untuk sell di atasnya ya. Kita tunggu langkah selanjutnya apakah dia bisa break atau masuk kembali ke atas area merah ini. Kalau dia bisa masuk ke atas area merah ini, maka posisi kita yang tadinya nyari sell malah jadi nyari buy nih teman-teman untuk Euro Aussie, oke? Tendensinya berarti ke atas nih kalau kayak gini teman-teman ya untuk Euro Aussie. Euro Jepang Yen, oke. Habis Euro Jepang Yen saya bahas NZD Jepang Yen ya. NZD USD sorry. Untuk Euro Jepang Yen ya, untuk Euro Jepang Yen ini sendiri ya, kita lihat di sini ada pattern yang sudah di break tapi dia nggak jadi teman-teman ya, seperti ini. Ya sekarang dia malah masuk ke bawah lagi. Di sini dia masuk ke false break ya, Euro USD Euro Jepang Yen-nya. Kita lihat di M30-nya dia terjadi apa. Di Euro Jepang Yen ya, seperti ini. Ini kita tendensi dia masih akan mengejar ke bawah dulu nih, sampai ke trendline yang bawahnya seperti itu ya. Ini kemungkinan besar dia sampai ke trendline bawah, baru dia nanti up lagi ke atas ya. Tapi up-nya ini juga cuma hanya koreksi dan dia akan diturunkan lebih bawah lagi teman-teman ya. Jadi untuk Euro Jepang Yen itu tendensinya tuh ke bawah, oke? Tadi apa alasan entry di Eurocat? Saya tadi udah sebutin, kalian tinggal replay aja videonya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kurang jelas tinggal replay aja. Saya udah sebutin berkali-kali kok tadi itunya, reasonnya. Oke, sekarang New Zealand ya, New Zealand USD teman-teman ya. Tadi ada yang request. New Zealand USD juga ini tampaknya dia masih mau up teman-teman ya. Karena apa? Karena di area sini dia sudah di break ya, dan di sini dia berkonsolidasi. Di sini juga ada rejection area ya. Kita lihat di M30-nya. Dia mantul sana mantul sini. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Mungkin di area sini ya, di NZD USD ya, dia kalau misalnya dia bisa break ke bawah nih harganya akan terus ke bawah.
Di sini di area atasnya atau di area eksesifnya teman-teman ya, kita lihat di sini candlesticknya itu sangat bearish sekali ya, tekanannya bearish, pressure-nya besar sekali. Ini menjadi gatekeeper-nya nih teman-teman ya, yang saya area abu-abuin ya. Dan di sini kalau misalnya tendensinya adalah NZD/USD turun dulu teman-teman, sampai mana? Sampai ke area pivotnya si Marubozu ini teman-teman. Sampai pivot Marubozu ini ya 0,70580. Ini di sini. Dan kalau misalnya kita lihat juga di candle sini, ini banyak rejection yang menunjukkan dia bahkan akan ke bawah lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya rejectionnya ini dia di break ke atas, maka kita akan langsung reverse posisi kita. Tapi kalau sekarang ini tendensinya masih akan terus untuk ke bawah. Itu untuk NZD US dollar. Compound area itu apa bang? Compound area itu adalah area di mana tuh level harganya tuh nge-stuck teman-teman ya. Level harganya nge-stuck ya. Jadi misalnya saya contohin di sini ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ini area dia bikin area koreksi di sini kan. Terus dia bikin lagi koreksi di sini. Dia bikin lagi koreksi di sini. Sehingga dia sebenarnya mirip area konsolidasi tapi dia bertingkat teman-teman, compounding seperti itu ya. Jadi ini namanya compound area seperti ini ya. Ini biasanya jadi area reversal juga nih, kalau dia jatuh ke sini ini bisa reversal lagi ke atas harganya gitu ya. Cara setting template itu gimana bang biar tiap buka chart Windows template-nya sudah sesuai yang kita mau? Saya sih setiap buka begini terus ya, saya nggak berubah-berubah, saya nggak pernah save, nggak pernah apa sih, otomatis dari MetaTrader-nya tuh kayak gini gitu loh. Maksudnya saya nggak pernah ubah lagi, sekali saya setting doang dia langsung kayak gini terus. Kalau setiap entry buy or sell, apakah harus menunggu break resist atau support on the real? Enggak, itu kalau misalnya kita penganut breakout strategi ya mungkin seperti itu. Tapi kalau saya yang penting itu adalah swing ya. Jadi intinya kan saya itu adalah seseorang yang trading di support atau resistance. Jadi saya tuh correction trader ya. Saya itu style saya tuh saya tradingnya itu ketika harga koreksi saya entry seperti itu. Nah, untuk correction trader seperti saya butuh konfirmasinya itu adalah swing pertama, atau yang kedua hanya sekedar candle pattern pun sudah oke, seperti itu. Bang, kalau ada pattern tapi ada news beberapa jam ke depan, kita harus bagaimana? Jangan trading dulu. Kalau misalnya ada news besar, kita jangan trading dulu, oke? Tetapi kalau newsnya itu news biasa aja ya itu terserah mau trading atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya biasanya cenderung untuk menghindari yang namanya news. Kanada Jepang Yen, tadi sudah dibahas belum Kanada Jepang Yen? Kita lihat ya. Oh belum, oke. Untuk Kanada Jepang Yen ya kita tinggal gambar dulu pertama seperti ini ya trendline-nya. Kita gambar seperti ini. Dan kita make sure apakah trendline kita ini betul atau enggak ya. Oke, seperti ini trendline-nya. Lebar dia ya, dan kemudian pas pivotnya juga seperti ini ya. Nah, sekarang dia berada di area pivot ya, dan dia di area pivot dia retrace ke bawah. Sekarang pertanyaannya sampai mana dia berhenti gitu ya. Sebenarnya ini sudah ada di area supply-nya dia sebenarnya sekarang. Ya kita tinggal tunggu aja nih nanti di wick atau di shadow terakhir di bawah ini kita lihat apakah ada reaksi harga. Kalau misalnya dia masih ibaratnya dia mau ngambil order atau pending order di sini semua, biasanya smart money akan jatuhin harga sampai ke level 80,980 ini. Kenapa? Karena mereka tahu di sini banyak stop loss teman-teman di bawah sini, makanya jadi mereka akan ambil dulu stop lossnya sampai sini baru dia banting ke atas. Jadi kalau kalian mau entry buy ya, antrilah di 80,980 seperti itu. Oke. Bang, cara buat trendline manual gimana? Trendline manual tinggal klik aja nih di gambar ini ada draw trendline seperti ini. Kita tinggal tarik garis aja gitu. Cara untuk draw trendline itu kan intinya kita lihat ya dua swing awal yang terbentuk ya. Contohnya dari swing low ini sama swing low ini saya hubungkan aja seperti ini aja udah nih. Ini jadi trendline gitu ya. Untuk make sure-nya saya lihat saya bikinkan channel gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan jadi satu channel nih. Ya, seperti ini ya. Ini sorry, ke atas lagi sedikit. Ya, jadi seperti ini ya. Ini jadi satu channel, teman-teman ya. Intinya gambar trennya seperti itu, jangan dibikin ribet ya. Ada dua swing low seperti ini, tarik aja, nggak usah peduli ya. Kayak gini. Oke. Nanti untuk ngeceknya kita bikinin aja dia punya channelnya itu bener apa enggak. Oke. Nah, ini ada dua atas nih swing high. Hubungin aja udah kayak gini. Oke.
Jangan terlalu terpaku, Bang, itu kok nggak presisi sih Bang, bikin trendline-nya kok agak lebih-lebih. Sekali lagi ya, area trendline itu bukannya level, teman-teman. Trendline itu area. Jadi saya nggak peduli dia itu mau presisi mau enggak. Yang saya lihat tuh bukannya pas di kena situ saya mau ambil posisi apa, tapi saya mau lihat area di mana yang kira-kira bakal menjadi area reversalnya harga-harga yang masuk gitu loh. Karena apa? Karena patokan saya untuk entry itu bukannya menggunakan trendline sebenarnya gitu ya. Tapi trendline itu menjadi salah satu alat bantu saya aja, oke? Bang, itu EMA berapa? Ini EMA 90. Oke, ini EMA 90 ya. Bang, untuk gold kan plan buy dengan target resistance 1850. Oke. Namun di H1 M30 dan ada di sana ada EMA 200 dan mungkin SL-nya di bawah double bottom. Namun jika double top-nya di break, apakah bisa langsung open sell? M30. Di sana ada EMA 200. Oke, ini harganya masih belum ya. Harganya masih belum ke tempat yang saya mau. Oke, saya tinggal tunggu aja dia masuk ke sini ya, teman-teman ya. Baru kita lihat reaksi di sini apa, ya. Intinya kalau misalnya di sini kan double bottom nih, teman-teman ya. Dan menurut saya tuh dia akan naik dulu ke atas gitu. Apalagi kalau sampai kita kan cuma ngejar sampai 1850-an, teman-teman, kurang lebih ya di sini. Saya nggak berexpect dia ini harganya tuh akan melebihi 1850-an, kemudian terus ke atas sampai mentok ke atas ini. Saya nggak berexpect itu, saya cuma berexpect dia ini nutup di sini, teman-teman ya, nutup ordernya. Atau ya untuk TP minimalnya pun ya, teman-teman ya, kalau saya entry di sini TP minimal saya tuh di daerah sini ya. Ketika dia sampai ke daerah sini saya TP minimal. Kenapa di daerah sini Bang kita TP minimal? Karena di sini tuh ada liquidity pool namanya, teman-teman ya. Ini area liquidity poolnya. Jadi ya ini kenapa ada harga di sini yang ke reject ke bawah ya. Kita lihat aja nanti di sini dia bisa ke reject lagi atau ya dia bisa break sampai atas gitu loh. Bang, kasih tahu scalping di XAU ya. Scalping itu tekniknya berbeda lagi, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa samain kita itu teknik scalper itu disamain sama yang saya sedang lakukan sekarang, karena yang sedang saya lakukan ini adalah teknik untuk trading intraday, oke? Bang, tolong jawab pertanyaan saya di atas. Boleh diketik lagi nggak, Bro Leon? Saya nggak tahu pertanyaannya apa ya. Bang, Gold 4 mau buat HNS. Ya, ini bentuknya memang seperti HNS ya. Seperti ini HNS, tapi ini masih bisa satu tarikan ke atas lagi ya. Kalau misalnya dia HNS-nya jadi jebol ya di sini, ya udah ini bakal jadi nih sampai ke bawah, teman-teman ya. Jadi kalau untuk ngukur dia itu HNS-nya mau selesai sampai mana ya, ini tinggal kita tarik aja dari sini ke sini ya. Nah, dia akan selesai di bawah sini kalau HNS-nya jadi ya. Bang, jika entry di inside bar, order stop di M30 itu kalau SL-nya di pucuk mother candle-nya itu ideal nggak? Ya, itu bisa dilakukan seperti itu ya, SL-nya di pucuk mother candle. Tapi ibarat alangkah baiknya dilebihin sedikit, bro ya. Dilebihin sedikit dari pucuk, jadi jangan pas di pucuk banget tapi dilebihin sedikit itu untuk SL. Pak, XAU USD bukannya masih dalam ABW pattern H1? ABW pattern H1-nya di mana, Pak? Ini ya. Ini sudah tidak jadi ABW, Pak. Kalau seperti ini ya, ini apa ABW-nya tuh nggak komplit sih sebenarnya kayak gini ya. Cuman sekali lagi ya, saya hanya melihat di sini, Pak. Ini melihat yang namanya price action biasa ya. Saya melihat di sini ada false break ke atas, oke. Ini sih sebenarnya sah-sah aja sih. Ini memang tendensinya di sini memang untuk jatuh ke bawah gitu ya. Tetapi di sini saya melihat apa yang bisa saya ambil untuk waktu 30 menit ke depan gitu loh, oke. Jadi ketika dia sampai harga sini, dia ke atas sampai di sini mungkin akan dijatuhin ke bawah lagi, who knows gitu. Cuman yang saya kasih tahu di sini kan ini trade saya nih untuk waktu yang sesingkat mungkin ke depannya gitu ya. Seperti itu loh.
Ini bisa aja jadi apa? Let's say kita bikin ini ABW ya, terus dia bikin lagi satu swing ke atas dan dia jatuhin ke bawah. Itu mungkin aja terjadi ya. Cuman kan prosesnya di sini untuk analisa terdekat saya ya, ini kan ada divergence ya di bawah sini. Oke, dan di sini di bawahnya ini ada double bottom, jadi dia mungkin akan ke atas dulu. Oke, seperti itu ya. Bang, tolong XBR US dollar. Wah, ini menarik nih, XBR US dollar ya. XBR US dollar ini apa ya? Ini kripto ya, kalau nggak salah ya. Saya mau beli di 49,21. Oke. 49,21. That's a very good entry, bro. Ya. Tapi ini make sure di sini tidak ada aneh-aneh ya. Rising wedge-nya ini gagal. Oke, ini di make sure, bro. Hati-hati ya. Jadi gini loh, trading plan-nya seperti ini ya, ke M30 ya. Terus kita lihat di bro kan tadi di 49,21 ya, di sini ya. Ini sudah menjadi area yang sangat bagus, bro, untuk entry pertama ya. Kedua, stop loss-nya di mana? Gitu kan ya. Stop loss-nya kalau misalnya dia seperti ini ya, bro, bisa stop loss di bawah sini, bro. Di 48, oh ini nggak nyampe 1 pips ya. Wow, menarik sekali SBR ini. Jadi bro bisa SL di 48,2, oke, seperti ini ya, 48,2 dan TP-nya itu bisa di atas. TP-nya itu bisa di atas, atasnya itu berapa? Kita bisa ambil 1:1 dari sini ke sini. Ini kita anggap sebagai dia punya apa namanya? Konsolidasinya ya. Jadi TP-nya itu bisa di area sini. Ya, di 53,21. Itu XBR ya, bro ya. Belajar trading di mana, Bang? Udah berapa lama? Saya trading dari 2008 saya mulai di saham dan 2011 saya mulai di forex. Kalau boleh tahu, Bro Daryl, entry ya berdasarkan apa? Saya price action murni ya. Saya pengguna price action, saya tidak menggunakan indikator apa-apa. Ya saya hanya menggunakan stokastik, itu pun hanya untuk melihat divergence yang saya jadikan untuk apa namanya? Momentum indikator, teman-teman ya. Bang, entry menggunakan candlestick pattern. Cara menentukan stop loss dan take profit gimana, Bang? Bisa dikasih contoh nggak, Bang? Oke, candlestick pattern. Saya akan coba cari market yang ada candlestick patternnya ya, teman-teman ya. Di waktu yang terdekat. Ya, sekali lagi di waktu yang terdekat. Saya tidak menemukan. Kalau ada yang ketemu duluan boleh diinfo ya, silahkan. Biar saya bantuin caranya. Ini harganya baru mau jalan, teman-teman ya. Mudah-mudahan jalan sampai goal atas. Oke. Bang, biasanya kalau pakai cara abang bisa sampai 4 hari lebih nggak? Nggak, saya nggak pernah nunggu 4 hari ya. Paling 1-2 hari udah kena tuh ya. Aduh, ini nggak ada ya, bro ya, marketnya ya. Mungkin di M30 kali ya. Oke, nah contohnya seperti ini deh ya. Ini ada engulfing nih ya. Ini ada engulfing nih di sini. Ini saya mengabaikan semua price action. Saya hanya fokus ke candle pattern ya. Saya akan kasih tahu cara entry-nya tuh kayak gimana. Ini ada engulfing, bro ya. Nah, untuk engulfing seperti ini ya, kita sebenarnya bisa entry ketika dia sudah close candle ini, engulfingnya sudah jadi, kita bisa langsung entry berikutnya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu tunggu sampai dia tuh di bawah di sini ya. Di low-nya, di bawah low-nya si mother candle-nya. Di anak candle-nya ya. Kalau engulfing tuh di anak candle-nya atau di mother candle-nya, terserah yang mana yang lebih rendah. Kayak gitu ya. Dan untuk TP-nya seperti ini ya, untuk candle pattern, kita TP-nya itu dari area SND terdekat itu bisa ya, contohnya seperti ini. Ini jadi area SND terdekatnya itu di daerah sini, teman-teman ya. Ini jadi area SND terdekat, ini bisa jadi TP-nya, atau di sini pun bisa nih ya, di level ini nih. Ini juga area unfilled order-nya dia di sini ya. Jadi caranya seperti itu, bro, untuk candle pattern. Ini saya mengabaikan semua ya, Fibo-nya di mana saya nggak tahu. Nah, ini kebetulan pas sih ya, dia ada di di support ya bawah. Pas saya sering entry pakai EMA 2134 sudah membentuk swing, tapi kenapa selalu sering kena SL ya? Contohnya gimana, Pak? Itu make sure stepnya bener, Pak ya.
seringnya itu berapa, dari 10 kali trade apakah lebih dari 5 kali gitu ya. Kalau misalnya masih banyakan berhasilnya sih masih oke, Pak. Jadi pastikan dulu semua rulesnya betul ya. Jadi EMA 21 dan 3490-nya menghadap ke atas, ketiganya membuat spasi ya. Dan yang pasti harganya berada di atas EMA tersebut kalau dia bullish. Kalau bearish sebaliknya aja rulesnya kayak gitu ya. Jadi ketika entry rulesnya ketika dia masuk area 21 dan 34, dia bikin swing low ya, itu kita bisa entry, stop lossnya tinggal di bawah si EMA 90. Seperti itu aja, simple. Cara mengetahui engulfing kuat gimana? Dia terjadinya di mana? Kalau terjadinya di area major support atau major resistance itu biasanya kuat ya. Bang minta setelan Fibo yang Bang Daril pakai. Siap, boleh. Ini ya setelan saya pakai. Saya pakai di 0 ya, terus di retracement saya pakai 38, 50, 61, 70,5, 78,6, 88,6 dan 100. Oke. Bang itu 70,5 apa? Jangan ditanya deh ya. Ini angka saya, ini emang angka saya aja gitu. Reasonnya ya kenapa bisa terpakai itu saya riset gitu ya, udah intinya seperti itu. Untuk atas loss motion ini berapa kalau ada yang nanya, loss motion itu apa Bang? Loss motion itu Fibo 1,13 ya, 1,13. Oke. Ini setelan Fibo saya ya, sudah bisa dilihat dan saya delete. EG sudah di Fibo 50 tuh Bang. Oke, kita coba. Euro GBP Fibo 50. Oke. Nah, thank you yang sudah ngingetin Euro GBP. Ini dia sudah sampai di 50, kita tinggal tunggu sedikit lagi. Ini berapa ya jaraknya? Oke, ini jaraknya 30 pips teman-teman ya. Sebentar. Kalau saya di sini ke sini 20 pips, 30 pips. Saya akan tunggu sedikit lagi teman-teman ya, sampai dia di sini ya, sampai kena 618-nya saya bakal entry untuk buy. Oke. Udah dibahas belum Bang? Udah, saya udah bahas di awal video, oke? 70,5 kayaknya false break dari 618. Saya sudah sering banget kenanya. Iya, betul, Bro. Saya juga sering banget kenanya itu 70,5 ya. Bang, pivot point bagusnya itu untuk market sedang trend atau sideways? Bisa keduanya, karena pivot itu bisa berupa pivot dari channel satu trend ya, atau pivot dari sideways juga gitu ya. Jadi kalau sideways atau range lebar itu kita bisa bikinin pivot pointnya di mana ya. Sudah buka copy trading belum Bang? Sudah, saya sudah selesai riset ya, dan ini saya baru bingung saya mau buka berapa ya enaknya ya. Maksudnya saya mau settingan copy trade-nya itu adalah setara teman-teman ya. Jadi saya mesti tentuin berapa besar jumlah yang harus saya deposit, saya tentukan untuk trade, untuk copy trade saya gitu loh. Apakah $1.000, apakah $500, apakah $2.000 kegedean atau enggak gitu ya. Nanti saya akan buat poll di Instagram, pastikan kalian follow IG saya, oke? Di @darilyahya.com. .com lagi, nggak ada .com-nya dong. Bang, XAU-nya udah balik. Apanya tuh udah balik? Belum lah ya. Dia belum nyampe target kita, dia udah balik. Kalau kasus seperti ini kita nggak usah sedih ya gitu ya, karena ini kan kita belum ada entry apa-apa gitu. Dan kita nggak kehilangan opportunity juga. Maksud saya yang nggak usah dibawa sesel gitu, karena nanti kalau misalnya kita dibawa sesel, aduh ini kenapa sih nggak kenain entry kita baru dia naik gitu ya. Ya karena ya memang belum jodoh aja gitu, gimana gitu ya. Karena masih banyak lagi nih market XAU juga besok masih muncul entry-entry bagus gitu loh. Jadi biasakan jangan apa ya, jangan fear of missing out itu dihilangkan nih, jangan sampai ketinggalan. Itu merusak psikologi banget ya. Nanti kita trading jadi bad mood segala macam, malah jadi kesononya tuh malah kacau gitu ya. Makasih Bang ilmunya, sama-sama Bro Sauliong, sama-sama.
Bang, saya pakai EMA 2134 tapi rasanya sama 89 tapi rasanya kepenuhan, cuman kalau pakai 89 kurang pede. Ini saya cuma pakai 90, Bro ya. Nggak ada masalah sih, saya ini loh. Sebenarnya ini saya butuh sih. Ini apa ya? Saya sudah hafal aja gitu, Bro. Kenapa saya cuma pakai satu ya? Karena saya tahu nih kira-kira udah dapat gambaran imajinernya tuh di mana, yang EMA 21-nya, 34-nya di mana, saya sudah dapat gambar imajiner gitu ya. Yang di sini nih ya, yang dia retrace di sini ini pasti nih sekitar 34-nya teman-teman ya gitu. Bang, gold bakal naik lagi nggak kira-kira area 91 sebaik lagi ke 1800? Itu belum tahu, itu kejauhan ya, stepnya kejauhan kalau nanya seperti itu. GBP USD dong, udah saya bahas ya, Sis Devia cantik, itu ada GBP USD saya sudah bahas, boleh di playback videonya, thank you. Bang Daryl, ketika ada news sebaiknya kita langsung entry atau tunggu market bergerak sesuai news datang? Kalau ada news kita mendingan jangan trading dulu, kita tunggu sampai newsnya itu selesai, baru kita entry di area SND terdekat ya. Contohnya di NFC kemarin ya, kalau yang menerapkan apa yang saya bilang itu terjadi teman-teman ya. Jadi saya entry-nya NFC keluar, dia bergerak ke area SND terdekat, baru dia reverse ke atas. Kita manfaatkan volatility-nya, bukannya manfaatkan arah harganya gitu loh kalau yang namanya NFP ya. 441 orang. Wow, malam-malam ini lebih rame ya. Nggak pada tidur apa ya malam-malam gini ya. Malam Sabtu ini nggak pada keluar juga ya. Bang, EMA itu apa bang? Boleh jelasin sedikit? EMA itu adalah exponential moving average, garis yang hitam ini nih ya. Caranya gimana bikin ini? Ya kita tinggal ke indikator biasa ya, indikator bikin moving average seperti ini ya. Terus ininya diganti, EMA metode diganti eksponensial. Oke, baru kita klik contreng gitu loh. Fibo eksternalnya gimana bang? Fibo eksternal intinya gini ya, konsepnya adalah kalau Fibo eksternal itu mencari namanya primary trend tuh mau kemana. Oke. Kalau Fibo internal mencari secondary reaction-nya kemana gitu ya. Kalau misalnya seperti ini contohnya saya bikin Fibo eksternal dari sini ke sini, berarti saya mau tahu dia ini badan trennya berhenti di mana. Di sini berhenti di Fibo 200 gitu ya. Itu adalah Fibo eksternal seperti itu. Pasukan MC bang makanya rame. Corona pak, bagusan belajar trading. Thank you Pak Chandra. Pak Chandra ini dari dulu loh nih, keren banget Pak Chandra. Thank you ya Pak ya, supportnya Pak. Lanjut bang sampai jam 3. Waduh. Ini udah mau udahan nih kita nih ya. Oke teman-teman, mungkin hari ini segitu dulu teman-teman ya. Jadi ingat ya, di minggu depan ya itu live trade saya balik lagi ke jam 7 malam. Oke. Seperti biasa live trade saya setiap Jumat jam 7 malam. Pastikan teman-teman ikut semua live trade saya karena kita akan trading seperti ini, bagi-bagi info, kita live trade juga, tukar pikiran market juga, ngobrol juga, ketawa ke TV bareng juga, ya ngejoke sedikit biar nggak terlalu stres. Trading tuh jangan terlalu dibawa stres karena market udah stres banget. Jadi kita mendingan rada santai aja teman-teman. Oke? Sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX ya. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo seperti yang ada di kanan bawah kalian, OctaTID teman-teman ya. Itu untuk bonus deposit. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita sharing ini. Kalian bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dan tentunya bisa dipakai di trading kalian sehingga trading kalian bisa lebih baik. Oke. Sampai ketemu minggu depan di waktu dan jam yang berbeda dari hari ini. Tapi biasanya jam saya tuh jam 7 malam dan hari Jumat jam 7 malam gitu ya. Oke teman-teman, thank you sekali lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.